Nanti ketika masuk ke alam kubur, kata Allah, ada kenikmatan luar biasa bagi orang yang telah menyiapkan bekal. Jadi kan begini logikanya, Anda nggak mungkin datang ke sini kalau nggak menyiapkan bekal dulu kan? Terus pantau situasinya, bahkan lihat bagaimana trafiknya di jalan. Yang ini padat, belok ke sini. Yang ini penuh, cari alternatif, gitu kan? Baik, itu untuk menuju satu tempat saja di dunia. Gak mungkin Anda tiba ke sini kalau tidak mengenal jalannya. Menyiapkan bekalnya. Nah, gak mungkin bisa ke sini kalau nggak tahu situasi dan jalannya. Berbahagianya, bersyukurnya kita, alam kubur itu jelas di Al-Quran dibentangkan informasinya. Ini suasananya. Kalau bekalnya sudah kita kumpulkan, kita siap, maka masuknya enak. Jangan engkau duga, orang yang menjadikan semua kegiatannya saat di dunia untuk mencari bekal persiapan pulang ke alam kuburnya sebelum ke akhiratnya, wafat begitu saja. Bal ahya'un, tapi dia di alam kuburnya akan diberikan kehidupan dengan fasilitas yang mewah. Inda rabbihim yurzaqun, dilimpahkan rizki yang tidak pernah berhenti. Farihina bima atahumullahu min fadlih, saking banyaknya rizki yang dilimpahkan, dia merasakan kegembiraan yang luar biasa. Ini poinnya. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kalau dia mampu artinya nggak mampu. Kalau dia mampu, dia akan berikan informasi kepada temannya yang belum pulang, temannya yang belum wafat. Cepat, nyusul sini, jangan tangisi saya, apalagi meratapiku. Jangan tangisi, jangan merapat. Kalau bisa jangan meratap, kalau bisa cepat nyusul gini. Di sini lebih indah, lebih enak dibandingkan dengan sekarang aktivitas yang sedang kau jalani. Lengkap. Cara meninggalnya dijelaskan. Kalau ingin tenang, turun Quran surah 89 ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibad. Ibad itu bekalnya, orangnya jamak dari kata abdun ibad, pekerjaannya ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semakin banyak ibadah, orangnya disebut dengan abdun, jamaknya disebut dengan ibad. Jadi ibadah yang kita kerjakan ini akan mengantarkan pada suasana kematian yang tenang dan bekal yang dijanjikan penuh dengan kenikmatan. Cuma persoalannya, maaf, sampai dengan maghrib ini saja, berapa persen waktu yang diberikan kepada kita yang menjadi ibadah di dalamnya? Inilah yang menjadikan Quran surah ke-103 diturunkan. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat. Iman yang hanya mampu menjadikan setiap amal menjadi saleh. Maka kalau beriman, itu semua pekerjaannya pasti soleh. Maaf, kita beriman tidak? Oh, kenapa insya Allah? Beriman tidak? Beriman tidak? Nah, sekarang, berapa banyak dari iman itu yang sudah merubah perilaku kita menjadi saleh? Apakah matanya sudah saleh? Telinganya sudah saleh? Lisannya sudah saleh? Berpakaiannya sudah saleh? Pekerjaannya sudah saleh, di rumah sudah saleh, mendidik anak sudah saleh, belajarnya sudah saleh belum? Nah, itu yang mengantarkan kita pada kemuliaan. Kuncinya di iman. Untuk bisa menguatkan iman, supaya merubah semua kegiatan kita menjadi saleh, seperti dulu orang jahiliyah dirubah menjadi khairul ummah, maka Allah menurunkan satu panduan kepada Rasulullah SAW yang harus diajarkan pada semua umatnya dan diteruskan sampai dengan akhir zaman, sekalipun beliau telah meninggalkan dunia ini. Maka itulah Al-Quran. Itulah apa? Al-Quran, panduan kehidupan yang membimbing setiap hamba menjadi lebih baik dan berpotensi mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan di setiap tempat yang ia pijak. Maka dalam bahasa Arab disebut dengan hudan namanya. Apa namanya? Hudan.
Maka Al-Quran diturunkan di hari mulia, bulan mulia, sebagai hudan, pedoman untuk semua manusia tanpa kecuali yang menginginkan kesuksesan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka turunlah Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 185. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Diturunkan Al-Quran di bulan Ramadan itu tujuan pokoknya bukan sekedar ingin mengangkat keistimewaan dan keagungannya, tapi ingin memberikan pesan penting di dalamnya bahwa ini pedoman hidup kita. Alhamdulillah, ini nggak bisa disangkal. Bacaannya abadi sampai dengan sekarang. Tak ada yang kurang satu huruf pun, tak ada yang berubah satu titik kalimat pun. Dituliskan mushaf, isinya sama semua. Orang penghafal bisa dicek hafalannya sama semua. Maaf, saksi sejarahnya masih hidup, rasulnya dibuktikan ada, tempat lahirnya ada, tempat hidupnya ada. Orang-orang yang dulunya berada dalam titik nadir keburukan jahiliyah berubah menjadi khairu ummah setelah diberi petunjuk oleh Al-Quran, dan semua sukses. Yang di birokrasi dapat capaian tertinggi, yang bisnis gak nanggung, kekayaannya luar biasa. Yang di militer gak nanggung, 38 panglima, satu panglimanya menaklukkan Persia dan Romawi. Dan kemanapun mereka berpijak, selalu membangun dan memakmurkan tempat di mana mereka berada. Itulah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu solusi, bukan cuma bacaan. Jadi kalau Anda ngaji Quran, seharusnya bukan sekedar menjadi bacaan, walaupun itu mukjizat dan berpahala. Seharusnya yang kita baca itu membimbing kita. Misal Anda baca ayat tentang mata, itu seharusnya ayat yang dibaca itu langsung merubah cara pandang kita. Misalnya Anda sampai ke ayat cahaya, Quran surah ke-24, ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang merasa punya iman, atur pandangannya. Lihat yang baik-baik, yang tak baik jangan dilihat. Nah, dari sekian Anda menghatamkan Quran sampai ke ayat itu, berapa kali bacaan Anda yang bisa merubah cara pandang Anda? Jangan-jangan ayatnya dibaca, ada pahala bacaannya, tapi panduannya tidak digunakan. Itu yang jadi persoalan. Anda baca ayat tentang lisan, Quran surah 49 ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum. Hai orang-orang yang masih merasa beriman kepada Allah, jangan saling mencela, kata Quran. Kok ayatnya bisa hafal, surahnya hafal, tapi lisannya masih tajam pada saudaranya, masih mampu berselisih. Yang paling menarik, sama-sama ngaji Quran, sama-sama ke majelis ilmu, tapi bisa saling mencela. Itu Quran mana yang diajarkan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekali lagi, dapat spidol. Ya ayyuhalladzina amanu. Seharusnya setiap yang dibaca itu jadi panduan. Nah sekarang, apa yang kita baca setiap hari, berapa banyak yang menghasilkan panduan dalam kehidupan?